Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita melanjutkan kembali perenungan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Nah, dalam bagian ini dikisahkan bahwa Tuhan Allah datang menampakkan diri secara fisik kepada Abraham. Untuk apa? Untuk menyampaikan kembali janji keturunan bagi Abraham. Nah, ketika Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa tahun depan dia akan memiliki seorang anak, Sarah, istri Abraham yang mendengarkan dari belakang justru tertawa mendengarkan apa yang disampaikan itu. Nah, tentu saja kalau dilihat dari logika manusia, apa yang disampaikan Allah tampaknya memang tidak masuk akal. Abraham dan Sarah pada waktu itu sudah sangat lanjut usia. Abraham sendiri sudah berusia 99 tahun. Mungkinkah masih bisa memiliki anak? Nah, saudara, jangan lupa juga bahwa Abraham dan Sarah itu sebenarnya sudah menunggu penggenapan janji Tuhan itu selama 25 tahun. Dari sejak pertama kali ketika Tuhan Allah katakan bahwa tanah perjanjian akan diberikan kepada keturunan Abraham. Tentu tidak mudah, saudara, untuk menanti sebuah penggenapan janji selama 25 tahun. Bahkan kalau saudara ingat ya, di sepanjang perjalanan kisah Abraham dan Sarah, 2 kali sudah mereka mencoba berpikir dengan caranya sendiri untuk mendapatkan keturunan. Kalau saudara masih ingat, yang pertama Abraham berbicara kepada Allah karena dia berpikir bahwa yang akan mewarisi seluruh miliknya itu sebagai keturunannya adalah orang Damsyik yang bernama Eliezer yang menjadi hambanya Abraham. Dan yang kedua, Sarah sendiri bahkan memutuskan untuk memberikan Hagar, hambanya, kepada Abraham supaya Hagar ini memberikan anak yang mereka pikir itu akan menjadi keturunan yang dijanjikan oleh Allah bagi Abraham. Nah, saudara, kalau kita lihat dari sini bisa dikatakan bahwa sebenarnya dalam penantian mereka akan janji Allah, Abraham dan Sarah merasa gelisah dan akhirnya mengambil jalan sendiri yang mereka pikir itu yang terbaik. Dan bahkan kali ini pun ketika Sarah mendengarkan janji itu diucapkan kembali, Sarah sudah skeptis dengan janji Allah. Bahkan dia berani menertawakan janji Allah. Saudara, satu hal yang mungkin terlupakan atau tidak lagi disadari oleh Sarah adalah bukan tentang janji itu sendiri, tapi siapa yang memberikan janji itu. Nah, kalau yang memberikan janji itu adalah manusia biasa, tentu saja kita bisa jadi ragu dan tidak percaya karena manusia bisa saja berbohong, niat hatinya bisa berubah. Hari ini bilang A, besok bilang B. Banyak keterbatasan dalam diri manusia. Nah, tapi yang memberikan janji ini bukan manusia biasa, melainkan Tuhan Allah sendiri. Apakah Tuhan Allah kita adalah pribadi yang mudah ingkar janji, pelupa, dan bahkan tidak setia? Saudara, di sepanjang zaman sejak Adam dan Hawa, tidak pernah ada Allah lain selain Allah kita yang begitu setia akan janjinya. Hanya Allah kita yang layak dipercaya. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya, walaupun umatnya berbalik dari dia. Allah kita adalah Allah yang menunjukkan kasih setianya kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, tampaknya Sarah lupa bahwa yang berbicara itu Tuhan Allah yang sangat bisa dipercaya, dan pasti Tuhan sendiri akan menggenapkan janji yang sudah dia ucapkan tepat pada waktunya. Meskipun kali ini Sarah mengulangi lagi kesalahannya, namun Allah tetap bekerja. Kegagalan Sarah untuk percaya pada janji Allah tidak membuat Allah mundur dari menggenapi janjinya kepada Abraham. Rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh kesalahan manusia. Nah, ketika Allah bertindak, tidak ada yang bisa menghentikan. Dan terbukti memang 1 tahun kemudian lahirlah Ishak bagi Abraham dan juga Sarah. Ishaklah yang menjadi ahli waris yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara, jika hari ini engkau menemukan kondisi di sekitarmu tidak seperti yang diharapkan, masa depan mungkin tidak seperti yang dibayangkan, atau kesulitan dan pergumulan muncul, ingatlah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bisa dipercaya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia berkata dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ingatlah dan kenalilah Allah kita yang telah memberikan janjinya. Meskipun mungkin kita merasa kita menunggu lama untuk Tuhan bertindak, tetapi ingatlah bahwa Dia Tuhan yang bisa dipercaya dan setia. Dia juga Tuhan yang tak pernah gagal. Mari kita terus bergantung kepada Dia dan juga firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati.